Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Selamat pagi saudara. Ya 2 minggu kita nggak ketemu ya. Saya kangen lihat saudara, saya nggak tahu saudara kangen lihat saya apa nggak. Oke, sebelum saya mulai untuk khotbah saya mungkin sedikit saja share. Jadi saya kemarin ke Singapura di ablasi, ya karena alat ablasi itu ada robotiknya namanya ya untuk safe buat dokternya itu ada di sana sehingga dokter bisa bekerja lebih baik. Tetapi tolong jangan salah paham, kondisi jantung saya itu sudah bengkak sekali dari tahun 2000. Oke, jadi yang saya selalu bilang menjaga rusaknya ini bagaimana. Lalu 2014 saya kolaps harus pasang lagi bukan ICD tapi di atasnya CRT. Nah, kalau ICD itu 2 kabel, saya ini 3 kabel. Bagaimana untuk mengirim elektrodanya, ya, bagaimana juga untuk memacu jantung kalau ada tiba-tiba serangan begitu. Lalu kemudian yang ketiga itu untuk mensinkronis pompanya. Nah, saudara, sesudah pasang itu bagaimanapun sistem jantung saya ada lagi kekacauan. Nah, sistem listriknya ganggu. Jadi ada koslet, itu saya yang namanya bahasa awam kita bilang serangan gitu ya. Jadi saya bisa zut hilang sekejap gitu. Tapi alatnya kerja, jedor, jadi dia mompa. Kalau enggak ya pingsan. Ya. Nah karena tidak satu kali, ya kemudian kerikot itu cukup panjang, yang short juga ada, long juga ada, tetapi di luar hal kenormalan lah. Nah karena itulah diablasi. Ablasi itu dimasukkan suatu alat, lalu didetek di mana yang koslet itu dibakar ablasi itu gitu ya, supaya jangan koslet lagi. Bahasanya begitu. Kalau kita ada kabel telanjang ya dibalut begitu ya. Karena kalau kabel yang telanjang ketemu kabel telanjang kan koslet gitu. Nah kalau koslet kan listriknya mati kan. Nah, kalau saya yang koslet kalian tahu sendirilah. Jadi kemudian saudara ini diablasi. Namun dokter sudah memberitahu saya bahwa dari jantung saya ini yang bisa dikerjakan hanya kurang lebih 80%. Jadi 20% ini tidak bisa disentuh karena jantung saya sudah terlalu besar. Khawatir karena itu kan terlalu tipis, salah nusuk. Malah saya nggak pulang kemari kan gitu. Akhirnya nggak jadi khotbah kan. Nah jadi cuma 80 yang bisa ditangani. 80 yang ditangani ini ya tingkat keberhasilannya dokter juga sudah bilang 70-80%. Sampai situ semua tercapai. Ya jadi maksimal dari yang bisa digapai. Jadi artinya kurang lebih 70-80% dari 80%. Bukan dari 100%. Jadi jangan kalian berpikir saya sehat dan saya bugar. No. Saya sakit dan saya punya problem. Ya. Mungkin saya dibanding orang lain secara teoritis akan lebih sering ganti baterai yang jantung saya ini. Yuka udah berapa lama ya pasang? 7 tahun begitu ya. Dia 7 tahun, saya baru 84, mungkin 4 tahun. Saya mesti udah kudu ganti. Karena sering kerja. Ya. Nah ganti baterai ini juga bukan hal yang gampang. Kedengarannya ganti baterai. Kemarin saya pikir ganti baterai itu copot, pasang baterainya. Ternyata waktu diskus sama dokter, itu sebetulnya ganti engine-nya. Dicopot semua, dipasang lagi. Yang tinggal itu cuma selongsong rumahnya saja juga. Ya. Nah itu juga ratusan juta. Ya. Jadi saudara yang kekasih, cara Tuhan memelihara kita. Saya tidak punya uang banyak untuk berobat seperti itu. Saya pikir kalau itu yang saya lakukan, saya bisa harus jual rumah dan lain-lain. Tapi Tuhan tolong saya. Ada orang berdoa sakitnya sembuh. Puji Tuhan. Ada orang berdoa sakitnya tidak sembuh-sembuh, tapi dia bisa menjalani kehidupannya. Ada orang sakit, nggak sembuh dan harus berobat. Tapi Tuhan mencukupinya. 1001 cara lah ya. Tuhan pelihara kalian. Jangan kalian kalau nggak bisa ke dokter lalu bilang, aduh Pak, saya nggak bisa ke dokter. Nggak ada uang. Ya. Apa sakitmu? Flu, diam kau, jangan terlalu ribut. Lari kau pagi-pagi. Kan begitu kan? Ya mesti tahu diri dikit lah begitu. Ya, jadi hidup baik-baik. Aduh Pak sakit saya sama berat seperti Bapak, tapi nggak ada yang mau ngurusin saya. Kau tanya dirimu, kenapa nggak ada yang mau ngurusin kau? Karena mereka katanya benci sama saya. Salahmu lah kenapa hidup bengkok. Hiduplah lurus, bisa mengerti. Cara Tuhan memelihara tidak otomatis dijatuhkannya dari surga sana. Kita harus bertanggung jawab pada apa yang diajarkannya, kita kerjakan. Dan saya bersyukur tiap kali saya ke rumah sakit, saya selalu melihat cara Tuhan yang bekerja luar biasa. Ya, pengunjung saya datang silih berganti. Ya. Jadi saya selalu pikir-pikir, orang dengar padahal cuma 2 hari begitu ya.
hampir tiap hari dari belum saya operasi selesai lalu mau pulang, saya udah di luar tuh. Pas ada yang datang lagi, ngobrol lagi begitu ya, baru saya pulang. Thanks God, Tuhan baik dan kalian selalu mendoakan saya, ya. Ini hidup, jadi nikmati saja. Ya, walaupun saya sebetulnya terus tersenyum kecut karena kita mau mulai STT bulan Juni. Kemarin saya pulang, saya telepon lagi arsiteknya karena kita mau bikin sedikit gambar yang signature di sana itu, yaitu yang dekat dengan budaya lokal. Jadi ada bangunan kita nanti STT ini yang dekat dengan budaya Dayak gitu. Nah, jadi saya lagi mau minta waktu segera, kalau bisa April nanti kita gambar selesai beres, saya pikir saya motor waktu ke Kalimantan. Ya, puji Tuhan selama saya di Singapura, buku saya sudah selesai diedit, udah semua saya rapiin, dan sekarang lagi disusun oleh anak-anak untuk bikin dummy bukunya. Nanti akan diterbitkan. Ya, jadi Tuhan ini baik ya. Tiap kali saya disuruh dibikin sakit dalam tanda petik, untuk ada waktu nulis. Kalau enggak lari melulu kerjanya. Ya, jadi hidup kita harus berguna. Gereja ini tidak rindu jadi gereja yang besar. Gereja ini rindu jadi gereja yang benar. Ya, itu yang harus saudara-saudara pikirkan. Itu yang saudara-saudara harus lakoni. Kalau mau besar apalagi untuk diri saya itu sangat mudah. Ya. Jadi kita tidak mau ke sana, tapi kita mau menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Nah sekarang kita akan memikirkan 7 seri salib ini. Saudara-saudara, 2 pertama otomatis tidak bisa karena saya tidak ada tanggal 5 dan 12 itu begitu ya. Nah kemudian ini akan kita sedikit rubah di luar kelaziman. Saya akan khotbah mungkin 1, 2, 3, 4, langsung 7 Jumat Agungnya. Nah 5, 6 nanti sesudah Paskah, atur lagi waktu, nah nanti itu 5, 6. Tetapi secara seri itu sudah lengkap. Ya, nah, semuanya itu di-DVD-kan, lalu itu akan jadi warisan saya kepada pengerja berikutnya. Jadi nanti seri-seri salib berikut tidak selalu harus Bingman Sirait. Ya, saya mewariskan kekayaan yang ada pada diri saya. Mengenai keluarga, saya sudah mulai pelan-pelan minta istri saya untuk take over seluruh bahan-bahan khotbah saya, seminar, dan dia akan mulai bicara. Ya, sehingga saya akan masuk dalam bagian-bagian strategi di mana mengurangi kegiatan fisik, ya, sehingga hal-hal yang strategi yang saya mesti mulai pilih dan pilah lagi, ya. Itu sebab kemarin saya diundang ke Kalimapa, ke Balikpapan, saya bilang sorry, Elizabeth terus kasih tahu Pak Bigman nggak bisa karena tidak sehat. Minta deh wakil dari Pak Bigman gitu ya. Nah, saya nggak tahu jadi apa enggak nanti Netsen akan pergi ke Balikpapan, ya. Jadi saya harap yang lain-lain orang yang ada Tuhan percayakan sama saya, khususnya di tempat ini ada Netsen, ada Slamet, ada Niko, ya mereka bisa betul-betul dibentuk, dilatih, mereka boleh bertumbuh dalam pelayanan itu. Ya, saya yakin tidak kebetulan saya menemukan dan berlayani bersama dengan mereka. Ya, tahun ini juga kita akan mengirim 2 orang. Anak pertama kita dari Mika namanya Yeremia, dan 1 pendeta Aro yang diteguhkan kemarin untuk mengikuti program Magister Teologi di Bandung nanti. Ya, uangnya cukup lumayan, tapi saya bilang berangkat. Tiap tahun saya rindu ada 2 yang berangkat, sehingga nanti pada 2 tahun, berarti kurang lebih tahun ke-5 nanti, atau ke-4 dari sekarang, ya kita sudah mempunyai ada 4 master yang tinggal di sana. Ya, di sini Pak Guru Injil Slamet, Pendeta Netsen, mereka sudah menyelesaikan itu untuk program masternya. Jadi nanti ada 6 master. Nah, saya sebelum pergi nanti Tuhan panggil, saya rindu di antara mereka ada yang talent untuk belajar dan bisa kita kirim untuk jadi doktor. Kalian tahu hidup berarti bagi saya bukan soal berapa banyak uangku. Saya bisa mengumpulkan uang lebih banyak, terlalu banyak peluang yang bisa saya dapat. Tapi berapa banyak warisan yang bisa kutinggalkan? Buku, rekaman khotbah, ide, pikiran, sekolah, dan seterusnya. Termasuk adalah regenerasi. Karena itu saya harap jemaatku yang dikasihi Tuhan, jangan cengeng kalau kau sakit. Jangan cengeng kalau kau menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Ya, jangan cengeng kalau kau difitnah di dalam gereja lalu kau menghilang pergi. Demi Tuhan yang hidup. Bisnismu adalah dengan Tuhan pribadi. Bisnismu bukan dengan samping kiri kananmu. Kau sudah kerja, berkeringat tidak dihargai. Jangan cengeng.
Tidak ada alasanmu untuk terpisah dari Tuhanmu. Layani dia sungguh-sungguh. Ya, nah kepada teman-teman pendeta, tidak jadi penting ya apa kita pendeta di mana lalu kita dapat apa. Tapi di mana kita berguna, itulah yang harus kita tanya. Tuhan mau saya di mana, bukan saya di mana dapat apa. Kalau saya di mana dapat apa, kita akan pilih gereja yang memfasilitasi kita, bukan? Ya, saya sudah pernah pada tahun 2000-an diminta untuk jadi pendeta di Düsseldorf di Jerman. Bagi saya asa personal, anak-anak saya punya pendidikan baik nanti kan, bagus sekali. Dan saya yakin saya akan dipertahankan terus-menerus di sana. Ya, Eropa itu yang namanya pergi, sudah undang saya itu beberapa tempat saya pergi. Pada waktu itu saya sudah masuk list untuk diundang bicara di Rusia juga. Ya. Jadi kalau kita berasa khotbah di Jerman itu beberapa kota. Ya, lalu ke Belanda, ke Belgia begitu. Nah beberapa kota negara lain ini sudah minta. Jadi kalau saya tinggal di sana as a personal, saya sangat nyaman. Tapi aku sadar betul panggilanku, Tuhan mau aku di Indonesia. Dan hatiku untuk Kalimantan dan Papua. Itu mimpiku sejak tahun 2000 yang Tuhan taruh di batinku. Nah sekarang bersyukur kepada Tuhan yang baik itu, ya dia pakai tangan yang kotor ini, tangan yang tidak layak ini untuk bisa mengerjakannya. Thanks God. Karena itu saya berharap kalian punya semangat yang hebat. Hari ini penuh, kalau tiap minggu gini bagus. Cuma saya lagi pikir-pikir ini jangan-jangan pada datang mau ngelihat sejauh mana Pak Bigman sehat. Nah, kalau itu nanti kalian bikin, apakah aku tiap tahun harus sakit? Supaya kalian penuh, akan kelewatan juga kan begitu ya. Janganlah. Ya, jadi kita lumba-lumba sama-sama ya. Kalau ada temenmu yang ingat fitnah kamu, jangan terlalu kamu pusing. Kalau ada orang tidak hargai kamu, jangan kamu terlalu pusing. Garap dan kerjakan. Nanti saya harap pada waktu 2000 bulan Mei nanti akan ada beberapa pergantian penatua, lalu juga badan-badan tim. Ya, saya dengar sekarang IO sudah mulai makin membentuk dengan anak-anak muda. Ini generasi anak muda jauh. Supaya kalian juga belajar banyak hal. IO ini kayaknya kalau anak muda ini mungkin dinamikanya lebih bagus. Tetapi jangan jadi anak muda yang cengeng. 5 kali rapat, 7 kali nggak hadir. Ya, Tuhan marah sama kamu nanti kalau begitu ya. Kamu susah jodoh nanti. Oke, kita akan membuka Alkitab kita, saudara-saudara. Tapi tolong jangan bilang kalau nggak merit berarti nggak baik ya Pak. Enggak juga. Ada orang memilih dirinya selibat ya. Saya pilih sendiri. Lebih efektif pelayanan. Itu luar biasa. Kita akan buka Alkitab kita Yesaya pasal yang pertama. Kita akan membaca 23 sampai 26. Jika saudara sudah menemukan, saudara membaca bersama-sama ya. Semua kita baca sama-sama Yesaya. Pasal 1 ayat 23 sampai 26. 1, ya. Para pemimpinmu adalah kemudian kita membuka Matius sekarang ya, pasal 23. Matius pasal 23 kita akan membaca 23 sampai 25. Matius pasal 23 ayat 23 sampai 25. 1, 2, ya. Silakan.
Saudara-saudara, jika saudara membaca Alkitab, Nabi, bahkan Tuhan Yesus bicara itu sangat kasar dalam terminologi masa kini. Tidak santun, tidak pintar memilih kalimat, ya. Memang tidak menyenangkan. Kalau kamu dengar Yohanes Pembaptis, beludak pulang kau. Kan ngeri banget gitu. Tetapi dunia kita memang sekarang adalah dunia yang sudah diwarnai dengan relativisme. Yang begitu kencang, sehingga nilai hidup kita itu menjadi basa-basi. Kemudian kita menjadi individualis, masa bodoh itu urusan dia, bukan urusanku. Dunia mau rubut, yang penting atapku tetap berdiri. Nah, kita diwarnai dengan realita seperti itu. Oleh karena itulah Tuhan datang dan melihat bagaimana kehidupan yang sudah lulu lantak karena kejatuhan ke dalam dosa, dan manusia sangat mencintai dirinya. Manusia hidup terus-menerus menjadi pemberontak sejak Taman Adam, Taman Eden. Di Taman Eden, Adam Hawa memberontak ingin sama dengan Allah, begitulah kemudian terus manusia. Hidup dari Allah tapi tidak rela dipimpin Allah. Allah membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ini sekilas sejarahnya. Lalu Allah memberikan kepada mereka tanah tempat mereka tinggal dan para hakim untuk mengaturnya. Tuhan berurusan langsung dengan mereka. Kita menyebutnya sebagai satu sistem teokrasi. Maka di dalam sistem teokrasi itu sangat luar biasa. Ada apa-apa hakim ini mesti ngomong. Hakimnya marah, Tuhan murka pada dia. Begitu mereka datang silih berganti dan memimpin. Tetapi kemudian orang-orang Israel melihat sekitarnya. Kenapa negara lain, kerajaan lain punya raja? Kami tidak. Maka mereka menggugat kepada Samuel yang akhirnya menjadi hakim yang terakhir. Karena tidak mau lagi mereka era itu dipimpin hakim, mereka mau raja. Sekaligus secara struktural Samuel menjadi nabi yang pertama. Oleh karena itu Samuel jengkel dengan kalimat itu. Saya bisa membayangkan itu, saya pun akan marah rasanya kalau orang yang kita pimpin sudah lihat Tuhan tolong pimpin, masih keluh kesah begitu ya. Kita juga kesel gitu. Mau kemana lagi? Mau berapa lama lagi? Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menarik. Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel jangan engkau menyesal, apa marah. Akulah yang mereka tolak, tidak mengapa, berikan mereka raja. Tapi ingatkan dengan segala konsekuensinya. Maka kemudian di dalam 1 Samuel 8 itu ayat 6-8 Tuhan berdialog dengan Samuel lalu kemudian diangkatlah raja. Manusia bodoh pilih raja yang payah namanya Saul. Tapi heran saya juga Tuhan masih baik. Kasih yang lumayan namanya Daud. Tapi yang lumayan ini cuma bertahan tidak lama. Karena anak yang dipilihnya Salomo sudah menumpahkan darah di istananya. Absalom memberontak, Amnon pun melawan. Bapak seperti apa ini Daud ini? Akhirnya Salomo naik. Salomo naik menjadi orang paling berhikmat di kolong langit ini dan luar biasa. Tapi sekaligus dosa dan kefatalannya pun luar biasa. 1000 perempuan di sekitarnya. Membuat ia lupa diri dan menyembah berhala. Saul memang brengsek. Tapi tidak separah Salomo. Hanya Salomo dengan segala kepintarannya cuma mewarisi perpecahan kerajaan. Ayo pikir pinter-pinter. Ini orang pinter bikin hancur kerajaan. Kalau orang bodoh kerajaannya tetap utuh, pilih mana ya? Raja bodoh apa raja pinter? Sometimes susah milih. Kalau lu pilih raja bodoh juga. Maunya kan raja pinter tapi tidak memecah kerajaan. Itu kan bukan pilihan enak saudaraku. Tapi fakta itu menunjukkan waktu kamu mau coba dengan dirimu, mau lepas pada pimpinan hidupmu, apa yang kau mau? Celaka menantimu dari waktu ke waktu. Maka Salomo terus berjalan. Ya, jadi kita bisa melihat saudara yang kekasih, bagaimana hal itu terjadi menjadi satu kengerian. Israel pecah dua. Nggak panjang sejarahnya. Saya kalau baca, saya sudah pernah khotbahkan tentang sejarah Israel di RPK itu, kalau sudah bisa lihat, kira-kira 24 kali. Dengan durasi masing-masing 22 menit. Bagaimana rontoknya kerajaan itu. Maka kalau orang bilang, wah Israel diberkati. Lu ngerti nggak Alkitab sih? Baca baik-baik atuh. Apa yang kamu maksud dengan Israel? Israel sekarang ini paling hebat di kolong langit. Itu paling malang di kolong langit ini. Nggak pernah berhenti perang sepanjang sejarahnya. Sampai saat ini. Belajar ngelihat baik-baik.
Jangan menggede-gedekan. Sampai orang tidak lagi bisa melihat murka Tuhan atas Israel. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kemudian kerajaan ini porak-poranda lalu yang di utara hancur? Utara itu adalah 10 suku yang naik ke atas berontak karena pecah dua. Jadilah kerajaan Israel. Ibu kotanya Samaria. Yang di selatan ini tertinggal yaitu Yehuda sebagai kerajaan yang diisi dimotori oleh suku Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Utara hancur duluan di tangan Asyur, di tangan kafir. Jadi jangan pernah mengkafir-kafirkan orang. Orang lain suka urusannya lah itu. Tapi mulutmu jangan pernah begitu. Miris. Utara hancur. Selatan hancur di tangan Babel. Raja Nebukadnezar yang luar biasa, yang merasa dirinya sama dengan Allah. Kau tahu siapa yang membawa Israel keluar dari pembuangan? Koreshi, Raja Persia. Kafir juga itu. Maka si kafir dipakai Tuhan menghabisi Yehuda. Si kafir dipakai Tuhan membawa kembali Yehuda. Karena Tuhanlah Tuhan atas semua orang, termasuk si kafir itu. Jadi kalau Tuhan mau menghukum, biarkan itu bisnisnya dan bukan bisnismu. Tuhan hantam Nebukadnezar. Tapi kalau kau melanggar undang-undang lalu mencuri, tangkap polisi, itu memang urusan polisi. Jangan kau bilang sama polisi, biarlah ini urusanku dengan Tuhan. Nanti dulu. Nah jadi saudara yang kekasih, bagaimana seluruh kerajaan itu menjadi rontok, lulu lantak, tidak karu-karuan. Allah jadi raja mereka tolak. Teokrasi mereka tolak. Mereka mau ada raja dunia. Mereka berpindah ke monarki. Sifat aristokrasi itu dihidupkan di sana. Tuhan bilang oke. Tapi ingat ya. Kalau raja menjadi raja. Dia akan mengambil pajak darimu. Anak-anak laki-lakimu akan dijadikannya tentara. Anak-anak perempuanmu akan dijadikannya pekerja di istana. Maka kau kehilangan keluarga. Enggak apa-apa. Yang penting kami punya raja. Biar raja yang kasih kami makan. Sejarah perjalanan 40 tahun yang dituturkan dari anak berulang-ulang kali hanya menjadi tradisi penuturan. Guru-guru sekolah minggu pada waktu ngajar sekolah minggu. Jangan kau pikir kalau anakmu sudah ngerti cerita sekolah minggu, lalu mereka akan jadi orang Kristen yang baik. No. Jangan pernah bangga anak kita mengerti banyak cerita Alkitab. Lihat perilaku anak kita. Ada perubahan mutu atau tidak? Ada perubahan perilaku atau tidak? 3 anak saya, 3 aktif pelayanan. Tapi saya bisa mengukur mereka. Mana yang sudah menyadari, mana yang setengah-setengah, mana yang belum. Sampai sejauh mana sebetulnya mereka mengerti itu. Saya paham, saya bisa lihat. Secara kuantitas, good. Secara kualitas, nanti dulu. Dan saya harus berdoa supaya mereka berproses dan memacu mereka untuk menjadi pemimpin yang mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Disinilah kita bisa melihat Israel memilih pemimpinnya sendiri dan menolak Allah yang 40 tahun menghidupi mereka. Lalu, apa yang terjadi di dalam sepanjang sejarah Israel maupun Yehuda? Ironi. Raja menjadi penyembah berhala. Yerusalem pernah berubah. Samaria menjadi tempat penyembahan berhala. Gila itu Israel. Edan. Allah mereka pinggilkan. Berhala mereka taruh. Orang yang motong-motong sejarah Israel, yang nggak baca Alkitab, maka pendeta selalu, Israel itu setia sama Tuhan. Entah kitab apa yang dibacanya itu. Baca baik-baik dan you tersentak. Ya. Maka kita akan melihat dan menemukan bagaimana sejarah itu bergerak dan menjadi sebuah kengerian yang luar biasa. Saudara-saudara, pemimpin, rajanya berhala, imamnya, malah mereka jadi imam berhalanya. Banyak yang ikut. Ahab menjadi raja yang sangat terkenal karena istrinya si Sebel itu. Namanya Sebel. Gitu. Lari Israel menyembah berhala. Nabi Elia datang dan memenggal 400 kepala para imam-imam Baal itu. Tapi nggak kapok tuh Israel. Sampai Elia sempat kecewa, tapi Tuhan bilang, Elia,
Aku akan memberikan kepadamu 7.000 Israel. Masa dari jutaan cuma 7.000? 7.000 adalah istilah sekumpulan orang yang beriman setia. Bukan 7.000 hitungnya. Itu sebab itu konsisten dengan PB. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Banyak yang ke gereja, sedikit yang masuk. Banyak yang khotbah. Apa? Sedikit apa? Sedikit Tuhan menerimanya. Yes. Tuhan bilang biarkan dia ngomong begitu. Diterimanya upahnya di dunia ini. Habis itu tolak dia. Karena itulah para imam dikritik oleh Allah. Akibatnya di PL imam makan suap. Bersekongkol dengan raja. Gila ya. Please, ini udah di Alkitab. Apalagi sejarah gereja itu hitam pekat ketika berjalan dari Eropa lalu mau menuju kepada Asia. Hitam pekat, saudaraku. Saya selalu bilang kalau hari ini sistem pajak di Indonesia, nanti Maret ini kita lihat betul-betul ditegakkan. Menteri bilang pekerja seni. Ini anak buah sudah tax amnesty. Bos-bosnya malah belum. Bosnya yang kebingungan karena anak buah kan gampang. Haleluya, harta sedikit. Bosnya ini terlalu banyak hartanya, gajinya nggak cocok. Mulai bingung deh. Ya. Orang pernah tanya saya, Pak kalau ada gitu gimana? Gampang. Kasih uangnya sama saya taruh di gereja. Habis itu bukan uangmu lagi. Kalau gitu dosa saya ditebus. Enggak, dosamu urusanmu sama Tuhanmu. Uangmu yang urusan sama gereja. Mana kita bisa jual beli berdosa kan? Nah jadi sesuai yang kekasih. Tapi jangan kaget. Menteri Keuangan akan kaget satu waktu. Terlalu banyak uang yang bisa diambil dari gereja. Karena ternyata brandnya gereja, aset itu milik pribadi Pak Pendeta. Tapi pendeta bayar pajak, saya kan rohaniawan. Oh, dikecil-kecilkannya lah gajinya. Satu teman konsultan bilang, Pak, ini pendeta segini, lu nggak salah segini. Gue mau tiap tahun naik. Kan saya sering share sama saudara. Lu kenapa? Saya mesti fair lah, gaji saya memang kecil. Tapi saya khotbah, saya pergi. Kadang-kadang saya di rumah pun Pak Bigman, ada rezeki, orang SMS saya. Masa saya nggak fair? Memang saya nggak tahu itu fluktuasinya bisa turun naik. Tapi ku ambil saja rata-rata. Saya bayar pajak saya. Menurut dia yang dia tangani, saya pendeta yang besar bayar pajaknya. Ya. Padahal saya tahu betul banyak pendeta jauh lebih super kaya dari saya. Belum lagi tadi itu gereja aset atas nama pribadi. Itu kan pajak kekayaannya nggak dibayar. Padahal sertifikat jelas nama gereja. Jadi hati-hati saudara-saudara. Karena itu saya bilang tadi imam dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama saja. Ya. Cintailah hamba Tuhan yang bicara benar. Jangan belajar mencintai hamba Tuhan yang enak didengar. Kalau enak didengar nggak benar, buang saja itu. Benar nggak enak didengar, pasang kupingmu. Yesaya pun tidak disukai karena kebenaran yang diberitakan. Hasilnya menurut tradisi gereja, Yesaya mati apa? Digergaji. Apa yang didapat Yesaya? Tapi itulah bangsa itu. Maka mereka bersekongkol. Raja dan imam. Istana dan gereja bersama berbuat jahat. Dulu ya waktu ada namanya anggota MPR itu utusan golongan. Ya itu banyak pendeta-pendeta nanti orang PGI apa yang jadi anggota MPR. Terus saja diaminkannya semua apa keputusannya Pak Harto pada waktu itu. Malah mereka jadi tim doanya. Mungkin di surga sana mereka lagi diadili. Ya. Kau ini 32 tahun kau doakan, kasihan orang lain itu kan. Siap-siap saja. Ya. Jadi kita perlu sekali berhati-hati di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena itulah pemimpin itu dimurkai Allah. Sementara umat menuju pada jurang maut, kehancuran. Kalau cuma hancur di dunia ini, saudaraku, kau miskin, bankrupt, apa. Gampang itu. Tuhan masih pelihara kau makan. Cuma gaya hidupmu berubah. Tapi kalau kau hancur di kekekalan itu yang mengerikan.
Lebih bagus engkau pergi miskin seperti Lazarus menghadap Allah, tapi bersekutu dengan dia, daripada seperti orang kaya itu ditolak Allah. Kita mesti punya berani prinsip seperti itu. Ya. Belajar untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Gambaran sejarah di PL menunjukkan kepada kita fakta kegagalan umat manusia untuk taat pada Allah. Padahal sejarah sudah menceritakan, warisan sudah ada. Adam tak taat, dibuang dari Taman Eden. Kehilangan kenikmatan kehidupan, jaminan Allah. Apa yang didapatkannya? Cuma sengsara dalam hidupnya. Cari makan berkeringat, semak duri menghalangi. Hawa melahirkan dengan kesakitan. Tapi aneh bin ajaib, sudah sakit masih bergairah. Untuk mau melahirkan lagi. Ada satu hal yang kemudian menjadi satu kehidupan hari-hari kita. Padahal Tuhan membuat semuanya indah. Manusia membuat semuanya rusak. Belajar dong, jangan ulangin dong, kan begitu kan? Tapi jalan terus. Sama saja ada orang pakai narkoba mati. Apakah pemakai narkoba lain langsung berhenti? Enggak. Pakai lagi. Kecanduan sudah. Kimiawinya itu sudah hidup di situ. Celakanya orang Kristen kecanduan dosa. Mestinya ia sudah mengenal kebenaran. Ia tidak lagi melakukan kejahatan. Tapi heran tuh kecanduan aja itu. Bikin aja itu. Nah itulah Adam Hawa tidak jadi pembelajaran. Sudah masuk dalam sistem kehakim-hakim, dibuang, maunya raja, sudah raja, babak belur juga hidupnya. Perhatikan fakta sejarah itu. Imam dan ahli Taurat. Sekarang kita melompat ke perjanjian yang baru. Apa yang mereka lakukan? Setali 3 uang. Sudah babak belur bangsa ini sudah dibuang hancur lebur, tak punya lagi kerajaan. Jadi waktu era perjanjian baru, orang-orang Israel hanyalah orang-orang jajahan. Mereka tidak disebut Israel karena itu kerajaan. Mereka tidak disebut Yehuda karena itu kerajaan. Mereka disebut Yahudi, itu panggilan. Perhatikan kalimat ini. Mereka tidak disebut Israel karena itu kerajaan. Mereka nggak punya hak untuk itu. Mereka tidak disebut Yehuda karena itu kerajaan. Mereka tidak ada di situ. Mereka tidak punya identitas. Mereka hanya orang-orang dari situ, Yahudi. Mestinya mereka belajar. Mereka punya raja, ada raja boneka, namanya Herodes. Ini jabatan anugerah dari Roma. Mereka punya orang Farisi, mereka punya orang Saduki. Ada kelompok pemberontak yang namanya Zelot. Keluarga Makabe juga menjadi keluarga pejuang. Tapi semua lulu lantak dalam memahami kebenaran. Miris loh. Jadi mereka tidak bisa menemukan dan tidak bisa menangkapnya. Maka imam pun bersikap semaunya. Mereka menelan hak janda miskin di PL begitu, di PB begitu. Imam selalu bilang, berikan persepuluhanmu. Tapi lupa pada keadilan. Persepuluhan itu harusnya ada 4 gunanya. Rumah Tuhan harus diurus, hamba Tuhan harus hidup. Janda miskin tidak boleh sengsara. Orang asing harus diperhatikan. Gereja kita boleh uang tidak banyak. Kolektor kita ada 2 kali. 1 you kasih untuk operasional gereja karena perlu. 1 kita taruh untuk misi. Emang kita kelebihan duit. Mau beli rumah pastoris saja sampai bengek. Belum terbeli-beli. Uangnya terkumpul. Harga rumahnya naik. Besok kumpul lagi, terkumpul lagi. Naik lagi tuh harga rumah. Nggak tahu nyampainya di mana, ketemunya di mana nanti. Ya, mungkin selama ini doa tim pengerjanya yang mau ditaruh di rumah itu kurang kali. Ini jadi pergumulan kita. Coba mau belajar mengerti kehendak Allah. Memang tak gampang. Ingat ya, selalu kalimatku ingat. Tidak sulit bagiku mengumpulkan dana untuk beli itu kalau aku mau pergi ngomong. Share sama beberapa orang. Kalau ngomong saya sembari ngomong saja. Tidak pernah mengejar itu secara khusus. Karena saya selalu mau berharap dan percaya. Kalau Tuhan mau kasih pasti ada. Karena itu saya juga harus bertanggung jawab. As a personal saya juga mesti ambil bagian. Bagi saya itu rezeki. Bisa mengerjakan hal benar dalam kehidupan. Enggak semua orang punya opportunity untuk itu. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita menggarap ini, bagaimana kita menjalani ini, inam ini, dimakannya lah semua ini. Kalau bahasa hamba Tuhan sekarang, perpuluhan adalah hak untuk hamba Tuhan. Tidak ada ayatnya itu.
Menghidupi hamba Tuhan salah satu itu. Untuk rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itulah diurus hambanya, janda miskin, orang asing. Sampai Tuhan ingatkan orang-orang Israel, kau awas. Jangan kurang ajar, jangan keras kau kepada orang asing. Urus mereka. Karena kau pun dulu pernah menjadi orang asing. Yaitu mengingat di Mesir. Kau dibuang enak. Tidak enak Tuhan. Jangan kurang ajar sama orang asing. Belajar apresiasi pembantu di rumahmu. Belajar apresiasi supir yang kerja sama kamu. Beri mereka respect dan kehormatan. Mereka orang asing di rumah kita. Jangan terlalu berhitung-hitung hal yang tidak perlu. Bukan berarti memanjakannya. Bukan berarti disiplin tidak ada. Tapi kerjakanlah dengan rasa kemanusiaan yang penuh. Maka imam ini lalai. Imam-imam ini disebut Tuhan apa? Kalian ini imam. Pakai toga, bajumu suci, hatimu busuk. Jadi imam ini sebetulnya kalau digugat oleh Tuhan Yesus, udah masuk akal ini. Penistaan agama. Karena ayat suci dimain-mainkannya terus. Padahal nggak begitu dia. Disuruhnya orang ngasih perpuluhan, dia yang telan. Ya, ada lagi Misna itu ajaran-ajaran lisan dan juga Talmud itu ditulis, tertulis dan lisan begitu ya. Tulisan dan lisan itu apa mereka bilang? Hei umat, kau harus menghormati ahli Taurat lebih dulu baru orang tuamu. Tidak ada ayat itu di Alkitab. Hormati orang tuamu baru kau bisa menghormati orang di luar sana. Oh, ini enggak jadi imam dulu. Sehingga banyak-banyak orang ini bawa perpuluhannya dikasihkannya ke imam. Bapak emaknya enggak diurusnya. Hei anak-anak muda di sini kau ingat itu baik-baik. Jangan abai kau mengurus orang tuamu. Jangan bilang lagi lapar nanti. Mama papa sebetulnya saya mau kasih mama papa 1 juta kemarin. Cuma saya sudah kasih gereja, udah habis semuanya. Mama papa doa aja sama Tuhan, moga-moga dikembaliin. Kurang ajar itu. Berikan. Apa yang harus kau berikan kepada orang tua? Aduh Pak, kalau kasih segini, nih kasih segini. Habis dong. Demi Tuhan yang hidup aku di sini berdiri. Tidak kere hanya karena berbagi. Tuhan baik pelihara kita. Disitulah seni beriman yang perlu kita jalani. Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Imam dihardik. Kalian pemimpin munafik. Waduh itu ngeri banget ya. Padahal imam loh ini. Imam resmi. Sama aja kalau kita pergi misalnya ke PGI atau ke PGI atau yang lain-lainnya. Munafik kalian. Matilah kita di syuh pencemaran nama baik. Tindakan tidak menyenangkan. Fitnah. Nggak tahu lagi berapa lapis itu. Padahal betul loh. Tapi itu realita. Itu menyedihkan. Itu sebab saya bilang. Andai kata umpama Tuhan Yesus rela lagi datang ini. Seperti waktu yang pertama itu. Ngomong di Indonesia. Udah habis dia itu. Sudah pasti disalibkan lagi itu. Bukan kepala di atas, kepala di bawah itu. Siapa yang menyalibkan dia? Pendeta. Siapa yang bantu? Kalian. Kita penjahat yang bisa kerjasama melawan kebenaran. Karena itulah pentingnya kita melihat kepemimpinan dunia yang sudah rusak sejak dosa itu. Raja yang rusak, ini yang hancur. Tapi miris ya, ada juga raja yang kafir. Bener ngerjainnya. Ada imam dari agama lain, bagus perilaku hidupnya. Nah itu yang Paulus kritik. Hei Ali, orang-orang Yahudi, kau ini punya Taurat. Ya. Tapi kalau lihat orang itu, mereka tidak punya Taurat. Tapi kalau lihat hidupnya, sesuai hukum Taurat. Sesungguhnya Taurat ada di hati mereka. Kau cuma buku yang kau pegang-pegang itu. Yang kau khotbahkan, tapi tidak pernah ada di hatimu. Itu kalimat Paulus. Itu pun ucapan Yesaya. Keras ya. Menghantam betul. Karena itu saya selalu bilang, kita bukan mau jadi gereja besar. Kita mau jadi gereja benar. Bersemangatlah bawa jiwa yang mau belajar. Kalau mereka sudah aktif tempat lain, tidak usah pengaruhi. Tapi mereka orang yang mau bertumbuh, mau belajar, silakan. Khususnya mereka yang kecewa-kecewa. Nggak mau lagi gereja omong kosong dan seterusnya. Silakan. Ya, saya lihat di gereja makan uang, telan juga. Saya ditipu.
Diambil ini, diambil itu. Jangan pernah berhenti karena itu. Berangkat. Ya. Nah oleh karena itulah bagaimana kita berhati-hati. Sehingga ahli-ahli Taurat itu sebagai pemimpin agama disebut Tuhan, kalian ini busuk seperti kuburan. Tahu kuburan? Di luar di dapur putih itu ada marmernya, keren kan? Wah, apalagi kalau kalian pergi ke San Diego. Pengen nginap kita di situ kadang-kadang ya. Bagus sekali lah kuburan ini kan gitu. Saya pernah menguburkan satu orang di apa ini yang di Bogor ini? Gunung apa? Hah? Gunung Gadung ya. Nah, ke Gunung Gadung ya. Itu siapa? Itu si Anu punya Pak. Saya kenal orang itu. Gila. Ini kuburan mau bagaimana? Iya, itu tempat dia, Pak. Berapa itu? 3.000 meter. Sampai saya ketemu orangnya, lo punya kuburan, tapi Gunung Gadung 3.000 meter ya. Lo jahat lo, gue pendeta aja, rumah gue kecil, lo kuburan orang keluarga lo 3.000. Tapi saya pergi lagi kemarin waktu ke Cibubur lewat itu apa itu namanya? Jonggol itu apa? Kuiling. Nah, Kuiling. Ini udah pada pernah mati semua kayaknya hafal ya. Di situ rumah aku dulu, Pak. Saya pergi Kuiling, pas masuk ada satu air mengalir. Ini si anumunya, Pak. Ya. Jadi kalau air itu mengalir lewat kuburan itu katanya kan itu air kehidupan. ya biasalah falsafah. Saya lihat gila. Loh ini pagarnya kok panjang amat? 5.000 meter, Pak. 5.000 buat kuburan. Satu keluarga pun dia ditumpuk, nggak cukup itu. Apa namanya, berlebih itu. Jadi ada tempat pendoponya, ada tempat kumpulnya. Sampai nggak jelas gelian pendoponya dari kuburannya. Nah, saya pikir-pikir ya. Orang yang coba berpikir mau menunjukkan sebuah respek, hormat dengan kuburan. Labur putih busuk di dalam itu. Begitulah gereja membangun seakan-akan dirinya hebat luar biasa. Gereja kita diberkati, kita punya gedung megah, kita gudang ini, punya itu. Tetapi hidup kita busuk luar biasa. Jangan pernah mau. Saudara, hidup benar tidak mudah. Hidup benar adalah sebuah pergumulan yang harus dengan serius kita jalani. Oleh karena itulah, mereka disebut pemimpin buta. Umat buta. Istilah Yesus kalau bilang apa? Hei orang buta, kau pimpin orang buta. Kira-kira sampai kemana semuanya? Masuk ke got, dicepluk dia. Dia bilang kayaknya kita ada di kamar tidur nih. Padahal masuk dalam got. Saya pernah pelayanan di Alor. Mau pulang, habis kita pertemuan persekutuan sore. Udah, nggak jauh tempatnya. Udah, saya jalan kaki aja, saya bilang kan. Pak, jangan Pak. Kita antar saja. Nggak apa-apa lah, saya bilang. Nanti Bapak akan ngerti. Saya antar naik mobil. Padahal saya mau jalan, biasa saya begitu ya. Jadi bisa kenal kiri kanan, heha begitu ya. Barulah aku kaget rupanya. Cuman jalan pendek itu, 3 lah anak muda. Satu jalan udah tersuyung-suyung, satu sudah masuk di got. Tertidur dari got itu. Begitu. Satu lagi pas depan hotel yang saya mau, penginapan lah ya. Hotel Melati lah begitu. Yang saya mau masuk. Itu di pinggir jalan geletak sudah. Nah inilah Pak. Padahal kalau kau jalan saudaraku. Belok kiri salib, belok kanan salib. Lurus salib, mundur salib, penuh salib. Sudah tersalib kita di situ. Gereja di mana-mana. Malam, mabok di mana-mana. Miris. Cuman saya langsung teringat kampung halamanku. Namanya Kampung Kristen. Keren kan? Kampung Kristen. Tapi kalau nggak mabuk, pukul, bacok-bacokan, suami istri ribut, itulah kampung Kristen. Sampai saya pikir-pikir dulu saya nggak ngelah ya. Saya juga anak nakal, ya pikir yang salah nakal. Udah, kita nggak peduli nama daerah kita ini kampung Kristen. Jam 6 pagi bunyi lonceng gereja itu tong-teng, 6 kali. Jam 12 siang bunyi 12 kali. 6 sore bunyi lagi 6 kali. Ada yang mati kalau anak-anak itu 3 kali. Kalau sudah agak dewasa 9 kali. Kalau 20 kali, apalah itu sudah beranak cucu apa namanya? Mertua magodang mai. Kita udah tahu ada yang mati ini. Di mana nih? Biasanya kita rajin datang karena cari makanan. Saya pergi di sana mati, udah kumpul kita kan.
Pas makan-makan itu dari situlah kita bantu-bantulah parobas. Tahu ya kalau yang kerja-kerja namanya parobas. Kita bantulah ini angkat-angkat kan. Nah, duduklah kalian, duduklah kita makan kan. Padahal kita datang pas ngangkat itu doang. Dipikirnya kita anggota keluarganya ya. Jadi mati di sana, menipu di sini. Kurang lebih begitulah. Tapi itulah hidup sudah tidak ada lagi moral. Saya pikir-pikir dulu gila ya. Saya bersyukur pada Tuhan saya pindah ke Jakarta. Sekalipun sempat nakal tapi saya boleh mengenal cinta kasihnya. Thanks God. Ya. Ini yang jadi penting dalam hidup kita. Dan saya bersyukur saya boleh melayani sekolah minggu ya sampai ketemu kekasih saya. Ya. Kita boleh punya semangat saling melengkapi. Jadi pemimpin di PL, di PB, raja imam sama rusaknya. Oleh karena itu saudara, kepemimpinan dunia yang rusak terus berjalan sampai sekarang ini. Lalu bagaimana seharusnya pemimpin yang benar? Yesus menjawab. Yesus menjelaskan kepada kita ketika dia berdialog dengan murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-20. Dalam kitab Injil Matius pasal 20, menarik. Di ayat 25 sampai 28. Coba kita baca sama-sama. Matius 20, 25 sampai 28. 1, 2, iya. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, saya pernah ditawarkan ikut seminar servant leaders. Itu kira-kira 2003-2004 lah itu ya. Pak Bingman ikut lagi ada di Singapura pada waktu itu. Ini ada bagus nih servant leader gini, ada cerita lah. Saya bilang thank you. Ya, karena uangnya $750 pada waktu itu juga udah banyak banget itu kan. Masa bayar $750 hanya untuk itu gitu. Jadi saya tidak mau walaupun saya dibayarin sebetulnya. Terlalu mahal saya bilang. Toh saya juga berpikir apa sebetulnya yang mau dibicarakan kurang lebih saya dapat gambaran. Nah, konsep Kristus ini diangkat jadi servant leader. Dalam dunia manajemen modern, kalau kita klasik, itu kamar direktur itu kayu semua itu kan. Dinding tembok lah begitu kan. Mau masuk itu cuma pintu-pintu pun ada hordingnya. Gak bisa kita mesti tok-tok-tok disuruh masuk baru masuk istilahnya. Sekarang semua diganti gelas, kaca semua begitu ya supaya mudah terlihat. Mau masuk keluar masuk ketemu bos juga gampang sekarang. Lalu kalau yang bagian luar kita sekarang main dinding setengah atau 3/4 begitu ya. Jadi bisa melihat kiri kanan. Komunikasi. Kalau Jepang menerapkan lagi lebih gila efisiensi, satu meja lebar dibikinnya ada 4 orang yang kerja ada hadapan, teleponnya 1. Ya. Jadi cara seni kerja karena padanya mencapai efektivitas. Nah kemudian kalau bos-bos ini makan, udah nggak lagi satu ruang makan. Kalau dulu pisah ruang makan. Itu ruang makan bos, ini ruang makan pegawai. Sekarang satu ruang makan. Nah pada waktu satu ruang makan, lalu makan bos mesti sapa. Lalu itu dibilanglah servant leader. Saya jawab no. Servant leader adalah absolutely paradox as a dealer. Apa leader? Bagaimana bisa Pak? Yes. Itu bukan metode bagaimana jadi pemimpin. Ya, itu bukan model bagaimana jadi pemimpin. Kalau model, metode, sapa, duduk, makan, sama. No. Saya di Astra dulu. Ya, kami punya kantor itu cepat sekali menerapkan itu. Jadi yang namanya presiden direktur itu tiap kali kita bisa jalan. Pak, sederhana sekali gitu. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, ini bukan model. Ini juga bukan mature-nya seorang pemimpin, kedewasaan. Sehingga akhirnya dia tidak merasa dia di atas, dia turun ke bawah. Karena falsafah manajemen modern, pegawai adalah aset. Aset harus dijaga. No. Tidak akan pernah ada pemimpin seperti yang diajarkan Yesus. Kecuali satu kata,
pertobatan. Ini bukan perubahan, ini bukan gaya, ini bukan model. Ini bukan sistem, ini pertobatan. Oleh karena itu servant leader hanya mungkin dengan pertobatan yang menggempur diri seseorang. Itu yang Yesus ajarkan. Maka pertobatan akan diikuti dengan apa? Penyangkalan diri, pikul salib. Maka seorang pemimpin harus berani menderita, menanggung konsekuensi dari apa yang dikerjakannya. Seorang pemimpin harus bisa membuka jasnya itu, angkat kursinya. Dia tidak harus lihat dan suruh orang. Saya sampai hari ini kalau lihat orang mesti angkatin kursi begitu ya. Emang saya nggak boleh lagi. Tapi rasa nggak enak itu aja, tersisa aja terus. Ya, apalagi saya bilang kalau orang nggak tahu, lihat-lihat dari jauh kan. Koper turun, mau kuangkat, istriku bilang jangan. Biar aku yang angkat. Maklumlah cintanya sama aku besar kali. Nah, lalu angkat dinaikkannya ke kereta ini. Orang kalau dari ujung sana lihat, pendeta itu diskriminasi gila itu. Menista istrinya, suruh angkat beban berat. Dia tenang-tenang aja. Orang bisa salah paham loh. Nanti udah naik pesawat, mau kuangkat ini. Pak, jangan Pak. Panggil pramugari, tolong diangkat, berdua nanti sama istriku. Aku juga rasa kadang-kadang gak enak. Tapi aku pikir-pikir, bodo amat lah kalau orang lain lihat, anggap aku laki-laki, tidak bertanggung jawab. Yang penting istriku tahu siapa aku. Toh akhirnya cuma satu ya. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam bagian seperti ini, nggak gampang. Jadi bukan sistem karena keterpaksaan. Oleh karena itu sangkal diri tadi, pikul salib tadi bisa. Oleh karena itulah pemimpin disebut Tuhan harus juga jadi hamba. Pemimpin itu harus tegas. Pemimpin itu harus benar. Pemimpin itu harus berkorban as a leader. You mesti smart. Jadi ini bukan apa kabar, dia pemimpin yang lembut Pak. Sebelah sini, kayu atur. Itu pemimpin yang kejam, bosi orangnya. Begitu dilihat, kawan ini Jawa Solo. Itu Batak Tulen. Ya memang begitu dari lahir itu. Masa Batak Tulen kau suruh kayak Jawa Solo? Mari silakan. Berarti berdiri kawan itu kau pikir. Tapi masa iya pula orang Jawa Solo karena ngomong silakan duduk. Lalu kau bilang tidak tegas. Nanti dulu. Tegas adalah ya untuk ya, tidak untuk tidak. Jadi tegasnya itu harus. Tetapi yang disebut servant leader itu, dia juga hamba. Hamba itu maksudnya apa? Mental hamba? Bukan. Friedrich Nietzsche itu pernah mengatakan satu kalimat. Kristus itu adalah manusia paling lemah. Karena dia mengajarkan mental hamba. Kalau Eropa mau maju, copot Kristus. Maka Eropa akan maju. Jadi kalau saya bilang Kristus menjawab tantangan zaman, bukan tidak ada perlawanan saudaraku. Maka Friedrich Nietzsche menginspirasi seorang yang bernama Hitler. Ubermans, manusia super. Jerman Ale, Jerman Raya. Ayo, hajar, cuma ras kita yang paling hebat. Dibunuhnya semua. Buang Kristen, makanya dia ateis. Lalu mendapat satu sumbangan pemikiran daripada materialis untuk mengatakan semua hidup adalah materi. Materialisme mempengaruhi. Ditambahkan dengan filsafat dari Friedrich Nietzsche. Jadilah dia begitu. Sadisnya luar biasa. Tapi dia rapuh. Menyelesaikan hidupnya sendiri. Yuk kalau baca sejarah ya kadang-kadang kita. Waduh Tuhan hebat. Padahal itu sudah rapat para pendeta. Salah satu Dietrich Bonhoeffer. Setuju. Hitler ini antikris. Holocaust itu mengerikan. Setuju, pendeta setuju, dia dibunuh. Maka ada tim, didoakanlah gitu ya. Kami akan menjalankan misi. Yang penting dapat restu. Gereja setuju, gereja Injili ya. Tapi belum terjadi pembunuhan. Mereka sudah tertangkap. Terbongkar. Tapi 6 hari mereka di penjara. Hitler bunuh diri. Kadang saya bilang Tuhan itu sangat humor. Kita mau bantu dia, padahal dia yang bantu kita. Abraham itu pernah mau bantu Tuhan bukan? 2 kali, supaya jangan mati dia. Istrinya diaku apa? Saudaranya, padahal cantik. Ya kalau aku bilang nanti kau istriku mati aku.
Istrinya dikorbankannya. Gila juga tuh si Abraham. Makanya yang gak ikut PA pasti gak ngerti. Tapi siapa yang tolong akhirnya? Tuhan. Bagaimana Abraham selamat? Karena raja tahu. Ini istrinya Abraham. Kau jahat kali, kau mau bikin aku dihukum Allah kan? Ternyata itu istrimu. Dikasihlah dia barang. Jelas-jelasan. Maka mulai sekarang. Jangan pernah ingkari istrimu. Apalagi kau bilang itu tetanggamu. Jangan tolong Tuhan, saudara. Bapak orang beriman itu coba pernah belajar. Sampai akhirnya dia sadar. Dia berubah total. Itu bedanya Abraham. Dan akhirnya Tuhan, kalau kau mau ambil anakku, ambillah. Bagian yang berikut dari bagian ini. Tuhan seperti itu, hamba seperti itu. Maka servant leader adalah Tuhan. Yesus marah nggak pada murid-muridnya? Marah. Tapi dia turun nggak ke bawah untuk janda miskin? Mau dia nggak ngobrol? Ngobrol. Keren ya. Jadi jangan pikir ya, orang Kristen katakan, Yesus itu kan lembut. Nanti dulu saudaraku. Bagaimana pula orang lembut menjungkir balikkan meja? Itu preman Batak Tulen itu. Itu Yesus dibangkitkannya semua. Tapi bukan dengan kebencian. Benar adalah benar, salah adalah salah. Itu sebab tidak heran. Pada akhirnya semua orang tidak menyukai dia. Dan menyalibkannya. Muridnya pun bingung dengan dia. Ya. Ironis. Tapi itulah dunia di mana kita tinggal. Ketika kamu benar di dunia, mungkin kamu akan jadi sendiri. Tapi kamu harus berani. Gak akan kau jadi mayoritas. Akan jadi minoritas. Sehingga Tuhan dan hamba adalah perpaduan luar biasa. Kau hebat, kau cakap memimpin, kau berani, kau tegas, kau ini. Tapi kau turun ke bawah. Kau kerjakan ini, kau kerjakan itu. Saya kalau pergi di Kalimantan, sama-sama tukang kebun. Kalian udah tahu aku nggak bisa lagi nanam ya. Kau borles itu. Mereka nanam, aku minum di situ kan. Coba lubangin. Mana lagi Pak? Di sini lagi, sini lagi. Itu aja pun aku kadang-kadang pulang sudah karena kena panas, nyut, udah kolaps. Tapi kalau sudah tukang kebun datang, Pak Bigman datang, udah hafal mereka itu. Mesti kerjalah kita sama-sama dia. Ya. Jadi lingkungan kita indah, bagus. Nih, bagaimana menurut kau? Bagus sih Pak. Nah coba kau bayangkan kalau pohon udah besar, hijau nih. Gimana? Iya bagus ya Pak. Nama tanam terus. Tapi kita nggak cukup tenaga Pak. Suruh anak-anak kita. Ayo semua kerja bakti, diatur. Bikin tim. Nanti saudara pergi, nanti kita punya jogging track hutan kita itu akan sudah dikelilingi. Juni sudah harus selesai. Tengah-tengahnya itu hutan 2 hektar. Kiri kanannya jalan semua, keliling, muter. Siapa di sini suka lari maraton? Halo? Suka lari pagi? Coba angkat tangan. Oke, ini temannya Sandi ya. Suka lari. Nah, ya yuk ikut ke sana Martin ya. Jadi lari di sana. Nanti beritahu aku apa kesanmu. Kalau kalian suka lari ikut Kalimantan tiap pagi lari, aduh puas bener. Ya. Udaranya jadi bagus karena pohonnya banyak, kamu dapat oksigen banyak. Jadi kita mesti belajar. Saya belajar saudara. Tapi jujur saja ya, saya ini cuma manusia juga. Kalau ada orang remehkan saya juga rasa kadang-kadang jengkel setengah mati. Bukan tidak. Itulah perkelahianku, lalu kedua Tuhan tolong, ampun. Saya ini memang agak ribet. Saya juga makin hari baru belajar. Tuhan kenapa taruh saya di satu lingkar pergaulan yang begitu luas. Saya tidak hanya bergaul dengan banyak bisnismen yang kelas-kelas atas, kita bilang saya bergaul dengan banyak politisi. Ya, saya bergaul juga dengan yang lain. Kemarin di acara mamanya Yuga saya ketemu satu orang teman juga. Gimana kau Pak Pendeta? Di mananya sekolah? Sini ya. Baru mahamu saya bilang kan. Kawan kitanya di sana yang jadi gubernur. Iya taunya aku. Gini. Saya bilang siara mau kita aja ke sana mau beresin ini itu dulu. Datanglah kalian. Siap-siaplah dulu. Mana-mana nomor teleponmu gitu. Walaupun saya tahu juga ya belum tentu ditelepon. Kalau kita sudah di sini ini biasa, ke bawah gampang nggak? Susah saudara-saudara.
Maka kalau aku harus jujur mengatakan pergi ke Kalimantan, aku membumi. Hidup bukan hanya Jakarta. Kadang-kadang pun aku harus melawan diriku, makananku. Sehari 2 hari nggak apa-apa makan di situ. Aku kan udah mulai tinggal seminggu. Minggu 3 sudah lain rasanya lidah itu kan. Sudah kebayang pula lah soto mie Jalan Kartini. Nasi Padang apa nih? Pagi sore. Udah berbayang lah itu. Kapan lah nyampe? Sekali-kali mari kita ke Landa. Ke Kota Ngabang kan. Makan. Iya judulnya itu juga kan begitu. Masa aku cari makanan Jepang di Landa? Pak di sini nggak ada makanan Jepang katanya, pernah aku tanya kan. Yang ada apa? Jepang kita makan Pak. Susah lah. Mau cari apa kau? Makan bakmi 12.500. Lahap kali aku. Enak banget ini. Tapi akhirnya ngomong-ngomong sama istri, sebetulnya itu enak atau lapar gitu ya. Beda-beda tipis juga ya, 12.500 loh. Kok bayarin anak-anak makan? Mau 20 orang makan kalian? Baru 12.500. Tapi kalau udah 50.000 itu kita hitung-hitung yang ikut kan. 5 aja lah kalian kan begitu. Jangan ada pula 20, bangkrut nanti aku bayarin itu. Ya. Nah jadi saudara-saudara, seni ya, jadi tolonglah kalian sama. Apa aja yang di gereja ini rumah kita. Latih juga diri kalian. Ya. Jadi you mimpin, kadang nggak dihormati, please jangan marah. Ya. Semua atur ini, atur itu ada yang salah. Jangan terus teriak, ya kita perbaiki satu demi satu. Dan Kristus kemudian mengatakan satu hal yang luar biasa. Bahwa menjadi seorang pemimpin adalah proses, bukan hasil. Celakanya dunia kita sekarang adalah hasil, bukan proses. Mau prosesnya kayak apa, tidak peduli itu. Hasilnya apa. Maka banyak orang ditangkap KPK. Padahal kalau kita jaga proses, itu siapa itu? Mahkamah Agung Alistar Kaijo apa? Alkostar. Aku ini kok susah banget otakku sekarang. Ya, Alkostar itu, saya jujur aja loh, itu salah satu orang yang saya kagumi. Itu bukan cerita kosong kalau kau lihat rumahnya Hakim Agung begitu bingung kau. Banyak ku kenal Hakim Agung. Salah satu paling miskin dia. Tapi paling senior, paling hebat dia. Itu bukan Kristen. Kalau sudah dia di atas, sejak itu orang kalau udah urusan ke KPK, tidak berani lagi kasasi. 10 tahun kau sudah dihukum gak puas, 15! Mati berdiri semua. Ditambahin. Halo, gemetar orang ke sana. Karena sebetulnya kasasi itu kalau betul-betul kamu benar silakan. Tapi kalau mau trik-trikan tidak beres. Ya. Surya, dia bukan Kristen. He is a Muslim. You mesti belajar. Nontonlah Kick Andy. Mereka-mereka yang punya hati hamba itu, saya memelas. Kok you mau sih ngajarnya di kampung begini, siapa yang gaji? Ya, saya donasi aja. Berapa sekolah kamu udah bangun? Sekolah rumah-rumahan. Dari rumah sini ngajar. Mereka bisa muter berjam-jam. Ya sukarelawan Pak. Masuk di KND. Selalu kalimatnya. Kok you mau? Emang bisa cukup? Allah pasti mencukupkannya. Batin saya nangis. Saya percaya orang Kristen juga ada. Tapi maaf ya, agak kalah jumlah. You tahu guru yang pergi ke Papua jungkir balik? Dengan mudah kamu akan menemukan seorang Muslim. Daripada mencari seorang Kristen. Yang dari Jawa gitu ya, pergi sana. Servant leaders harus hidup. Itulah jawaban atas kepemimpinan. Orang Kristen harus smart. Orang Kristen harus visioner, melihat semuanya. Tetapi membumi, turun dan bersama. Jangan pernah tahan dirimu di kursimu. Turunlah. Oleh karena itu, penting. Bagaimana di dalam hal kita hidup itu menjadi suatu yang utuh dalam hari-hari kita. Pemimpin adalah teladan, bukan keuntungan. Saya pemimpin dapat apa ya? Masa saya mimpin sekian orang dapatnya cuma segini? Ya.
Saya pendeta di sini, saya pendiri gereja. Kemarin non tanya, Pak, gaji lu udah lama ini nggak naik-naik. Biarin, baru tahun kemarin saya bilang udah naikin. Segini ya, nggak turunin dikit segini aja. Cukup, jelas nggak cukup. Tapi aku pun harus jujur kan, hidupku nggak kere kok. Ada aja Tuhan kasih. Kenapa? Karena aku sadar, dia bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan semua akan dipenuhkan kepadamu. Belajarlah melayani dengan sungguh. Sebagai pemimpin, belajarlah berjiwa pemimpin. Tapi membumi. Ingat, belajarlah melayani sebagai pemimpin. Tapi jadilah pemimpin yang membumi. Engkau melihat surga dan ikatkan pikiranmu ke surga. Biar Tuhan menolong kita, menuntun, membimbing kita untuk boleh semakin seperti yang Tuhan mau. Tidak mudah, tapi bersama saling mengingatkan, kita pasti akan bisa. Tuhan tolong kita berdoa.